sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai Hari ini Om Begawan pengen ngangkat isu baru yang nyangkut Pak Mantan, dan salah satunya belas sing hampir mungkin tidak pernah tak singgung sama sekali dari ribuan topik ngompol. Apa isu itu? Perkara geger ijazah palsu mantan presiden kita yang sekarang jadi viral ini. Bagi Om Begawan secara pribadi sejak dulu jadi pendukung maupun sekarang kontra dengan Jokowi. Perkara ijazah sarjana dia itu gak layak jadi komoditas politik sebenarnya. Itu masalah internal, artinya gampang diselesaikan. Jadi kalau memang ada perkara, tunjukin selesai. Gampang sebenarnya. Kenapa yang gampang menjadikan sulit? Mengapa tak bilang begitu? Substansinya ada dua. Yang pertama Om Begawan meyakini dia beneran kuliah di UGM dan lulus. Ini menurut pandangan Om Begawan loh. Yang kedua, mengkritik seseorang jangan perkara masa lalu, apalagi latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan kiprahnya sekarang. Ini penting tak sampaikan, walaupun sekarang Om Begawan nggak respect loh sama Jokowi. Itu terbatas pada urusan aktivitas politik dia. Tapi secara pribadi saya nggak mau ikut campur tangan. Saya akan mengkritik Jokowi dalam kebijakan-kebijakan yang merusak konstitusi, menabrak-nabrak demokrasi dan sebagainya. Nah, bagi seorang warga negara tidak perlulah kita masuk ke urusan pribadi internal seseorang. Selain itu ada banyak fakta atau bukti. Dia beneran kuliah kok. Selain punya teman seangkatan, beberapa kali reunian, juga UGM sudah mengkonfirmasi. Ijazah Pak Jokowi itu katanya asli. Terus juga skripsi Presiden ke-7 itu tersedia di perpustakaan UGM. Toh jika pun ini semua nggak bener misalnya loh, buat apa diungkit-ungkit? Dia sudah tidak punya jabatan, terus gimana? Lah, sesederhanakah? Misalnya nih contoh seandainya beneran itu ijazahnya palsu. Mau apa kita? Apa keuntungan kita? Negara menyatakan 2014 sampai 2024 kita nggak punya presiden begitu. Kalau dia benar-benar punya ijazah palsu. Kan dia nggak begitu. Atau memang dia akan dituntut oleh rakyat. Lama semua kebijakan yang dia keluarkan waktu jadi presiden memang bisa dibatalkan kalau memang ijazahnya palsu. Lo mau anggap tidak pernah ada pemerintahan Jokowi. Nah terus 2 periode lalu status negara kita gimana? Loh, ayolah, jangan kekanak-kanakan. Kita semua harus dewasa berpikir. Ya mungkin masyarakat hanya pengen tahu aja ini bener nggak Jokowi itu punya ijazah dari UGM, sarjana kehutanan dari UGM. Hanya itu sebenarnya. Makanya topik atau perkara ijazah ini beneran tak hindari sebenarnya. Sebab menunjukkan kita tidak elegan, bukan mengkritik substansinya, tapi ngurusi kok, bukan perkara yang berdampak pada lebih banyak orang itu. Jadi hal yang sepele ini malah jadi ngobrol-ngobrol, tahu ngobrol-ngobrol kemana-mana. Nek bener ijazahnya palsu, kan paling yang rugi keluarga Jokowi aja. Titik. Nggak ada kerugian pihak lain kok. Berposisi sebagai pengkritik itu mesti bisa move on. Dan jauh lebih penting, ngebahas apa yang bisa dilakukan ke depan. Punya efek kepada masyarakat. Dan efeknya itu baik. Setidaknya bagi yang mendengar omongan kita. Andai benar ijazahnya palsu ini, berarti sistem verifikasi. Cek data pendukung di KPU pada saat pendaftaran capres. Mesti dibenahi. Gak ada gunanya ungkit-ungkit tentang hal itu. Atau mungkin ada hal-hal yang lain ya, itu perlu kita singkap, ungkap. Yang juga mesti ngompol sadari. Om Begawan kenal salah satu keluarganya dan dia bilang Jokowi beneran kuliah di kehutanan UGM. Lah si saudara ini seumuran lah, gak terpaut jauh sama Jokowi. Dia itu di Pilpres kemarin gak mendukung Prabowo Gibran. Enggak, malah berseberangan dengan Jokowi. Jadi sikap kita kalau mau mengkritik orang ya harus fair, harus bener. Fokus pada apa yang bisa kita benahi. Oh iya ini seorang teman di Facebook. Teman Facebook Om Begawan itu. Dia mengatakan saudaranya itu seangkatan sama Jokowi katanya. Terus kebetulan kuliahnya di UGM. Dan ngecek ijazah milik saudaranya, ternyata format dan font di ijazah itu, fontnya itu, sama dengan yang diributkan itu. Nah, jadi ayolah hentikan isu-isu receh dan gak ngasih efek buat rakyat.
Kecuali nek perkara ini bisa dibuktikan, kemudian ada duit ribuan triliun cair dan bisa dibagikan ke rakyat, baru itu kita perjuangkan. Kalau bagi rakyat. Lah nek ora enek, kesannya kita mau asal gedeng ke orang lain, itu sampai ke personalnya. Kita jauh lebih perlu membongkar segala manuver politiknya. Yang berujung pada langgengnya kekuasaan itu yang kita bongkar aja. Ngacak-acak konstitusi, merusak demokrasi, itu yang kita ungkap harusnya. Lah pun sudah ada pengadilan yang ngasih vonis. Jika ijazah itu beneran asli duduk aspal. Akibatnya apa? Isu ini sekarang malah jadi komoditas presiden. 2 periode itu. Malah tambah ngetop. Bagi Begawan, tiba-tiba ini ada ini. Layar Jokowi yang sedang menimbang untuk mengambil langkah hukum. Itu ya demi eksistensi aja ini. Istilahnya ini buat supaya nama dia masih jadi perbincangan. Rakyat yang nggak mudeng politik kemudian jadi berempati, mesake, melihat kayak Jokowi itu selalu disalah-salahkan, dizolimi. Dampaknya dukungannya ke dia ya. Dan mendengarkan omongannya jadi tambah lagi. Makanya isu ijazah palsu yang kemudian direspon malah mengaburkan tujuan yang mau kita capai. Rakyat ini lagi susah, berat ngadep hidup. Kok ngerebuk babakan yang nggak bisa merubah nasib rakyat? Hah? Ya mubazir perjuangan kita ini, buang-buang energi. Ini persis perkara Kang Emil sama pengakuan seorang perempuan yang katanya punya anak dari mantan gubernur Jabar itu. Ngapain? Biarin aja. Efeknya apa buat rakyat? Kalau itu memang benar-benar anaknya Kang Emil atau tidak, efeknya apa? Isu-isu bisa kita pertanyakan. Bila dia tiba-tiba diangkat jadi pejabat, mau mencalonkan diri atau masuk ke lingkaran kekuasaan. Ini contoh lain. Kalau RK berada di luar, ya biar aja. Dia udah nggak jadi apa-apa kok. Kan nggak merugikan kita sebagai rakyat. Jangan berdalih anak Jokowi yang jadi wapres sekarang. Dan di 2029 bisa jadi capres loh. Menurutku tetap gak elok angkat isu-isu ijazah palsu ini. Gibran sebagai manusia dewasa, jadi politisi, nggak ada sangkut pautnya dengan ijazah bapaknya. Ya, meskipun dalam benang merah secara politis ada. Bila mau kritik, ya kritik sistemnya, alur prosesnya, mekanisme. Itu jauh lebih krusial. Agar kejadian yang sama nggak terulang kembali. Ingat loh, Jokowi berkiprah selama 20 tahun di jagat politik. Kemampuan atau progres politik Jokowi memang mengagumkan saat itu. Waktu masih lurus dan Om Begawan dukung. Lalu Begawan begini, siapa sih politisi negeri ini yang punya karir politik sesukses dia? Nggak ada. Nggak tahu seperti apa. Kenapa ini terjadi seperti ini? Apa karena dipengaruh partai yang ditunggangi, partai yang menjadikan induknya PDIP atau apa? Kita nggak tahu. Sampai langgeng seperti itu selama 20 tahun. Dan belum lama muncul rencana gugatan anak aktivis anti korupsi yang menggugat Jokowi soal mobil SMK. Lu dalam analisis Om Begawan, isu ijazah palsu sama mobil SMK, ini dalam genggaman Jokowi. Artinya ini sebenarnya hanya permainan politik agar terus muncul nama Jokowi di kancah politik. Di medsos, di media, mainstream dan sebagainya. Buat narik perhatian rakyat. Lo mau bagaimanapun dia nggak akan loh turut berkomentar, merespon atau memberi pandangan. Perkara beratnya pemerintah. Kenapa? Itu akan menyulitkan Gibran untuk maju 2029. Nggak strategis gitu loh. Maka digunakanlah tangan-tangan yang lain, nabok nyilih tangan untuk tetap namanya moncer. Dengan cara-cara ya tadi, seakan-akan dizolimi, seakan disalah-salahkan, digugat dan sebagainya. Itu masalahnya para jurnalis yang nongkrong di Solo sana, di Sumber sana, ada namanya rumahnya Jokowi itu kan Kampung Sumber namanya di Surakarta. Mereka itu memang hanya nyari follower. Jadi mereka mikir dan mau takon-takon soal ginian ini. Lah perkara ijazah palsu sama SMK memang dikeluarkan berurutan biar terkesan wis gak menjabat tapi saya dijadikan sasaran para pembenci. Seolah-olah seakan-akan dia dizolimi. Ini analis Om Begawan loh. Iya toh. Dan itu praktek karakter politik Indonesia. Politisi yang selalu dizolimi itu akan
terkesan dan akan direspon oleh masyarakat. Nah, sing ora setuju ya silahkan. Nggak usah miso-miso, nggak dilarang. Itu haters-haters yang ngompol tuh nggak pakai otak kalau ngomong. Ngomongnya selalu saru, nggak sekolah mungkin. Jokowi sedang mengalami kebuntuan saat ini. Mengembangkan isu partai super TBK, sehingga butuh isu lain yang menarik perhatian publik supaya direspon oleh masyarakat. Nah ini loh kandang yang nggak disadari sama Bung Rocky Gerung, mungkin Bung Refli Harun, Egy Sujana, termasuk Mbah Amin Rais. Aku jadi kelingan ini, naik ke bahas ijazah palsu. Aku malah justru memalukan yang ngangkat isu ini. Lalu bagaimana kita levelnya jadi setara kayak Bambang Tri Suginur. Ini tuh Bambang Triatmojo loh, melainkan Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1-2. Nah, siapa yang sudah beli bukunya? Yang membaca Jokowi Undercover. Dan apa isi buku itu? Katanya sih halamannya berjumlah ratusan. Ini begawan ya mau maca. Lalu dia aja gak mudeng cara nulis yang bahaya. Menginvestigasi dokumen, mengoleksi data dan sebagainya. Buku Jokowi Undercover berisi narasi yang membagongkan. Gak nambah pengetahuan. Malah membangkitkan kebencian sesama manusia. Secara personal. Loh, meski sama-sama kritik Jokowi, begawan kritik Jokowi. Bagi kita yang waras logika, mengkritik yang nggak benar harus kita kritik juga. Atau disebut otokritik namanya. Begawan selalu mengkritik personal, itu kebijakannya, bukan pribadinya. Kritik yang ngawur, yang ngasal, yang mengandung fitnah dan hoax, ya tidak kita ikuti, ngapain. Mau jadi pendukung atau pengkritik, tetap menjaga norma, etika, adab, informasi yang disampaikan harus kredibel, by data, nggak ngawur. Lah Bambang Tri nulis buku kok berdasarkan komentar orang. Triose triang-triang katanya, kalau orang Jawa itu. Triose tiang-tiang itu katanya orang-orang di sosial media, dan dia nggak tahu, nggak kenal sama yang ngasih komentar itu. Kan yang kayak gituan mesti kita satu barisan, tetap nggak setuju. Dan saya nggak setuju secara pribadi. Halnya sama dengan Bung Rocky Gerung, Bung Refli Harun, Bung Egy Sujana, setelah lainnya. Cara mengkritiknya nggak elegan cara begitu. Terlalu berlebihan lah, cenderung tendensius. Mungkin secara pendidikan mereka lebih tinggi, tapi dalam menyampaikan informasi tetap harus ada koridor-koridornya, ada batasan-batasan, ada rambu-rambu, ada angger-anggernya. Model-model cara mengkritik yang kebablasan, penuh caci maki, kebencian, misu-misu, apalagi ada unsur fitnah, itu merusak persatuan bangsa ini. Jokowi memang salah dalam hal tertentu dalam kebijakannya, ketika dia mulai merusak, mengotak-atik konstitusi dan merusak demokrasi. Itu yang kita ungkap harusnya, itu yang kita gugat. Jangan ke pribadinya. Ngompoles, semoga mau belajar dan jeli, hati-hati dalam menerima informasi. Kalau pengen punya pandangan politik luas, matang, tidak emosional, simak aja Ngompol apa yang dia omongkan kawan. Sebab cara menyajikan analisnya orang sembarangan, data komplit, orang ngawur lah, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yang menyebabkan Ngompoles malah panas hati. Tapi kalau namanya haters, penyerang-penyerang Ngompol itu benar salah, mereka tetap pemuja, mereka tetap menjilat penguasa. Penguasa yang dia jilat itu, tai kucing rasa coklat mereka itu. Gak mau tahu, kalau perlu kepalanya diinjek, diem aja dia. Nah, ketika menciptakan atau memproduksi konten yang mencerdaskan, itu memang gak mudah. Butuh effort, kerja keras, banyak literasi, membaca dan sebagainya. Dan itu Bekawan lakukan. Orang gacok beras-beras sak metune omongane. Bekawan bukan hanya jeplak dong, enggak. Terus juga mengapa? Rata-rata konten Ngompol butuh durasi panjang. Ya biar semua dibedah secara tuntas ya. Tapi ya kadang pendek. Enggak mestilah. Jelas yang gantung atau ada yang menyisakan tanya. Lalu mau bagaimanapun, saran Bekawan buat para Ngompol. Jangan terseret arus sama dua isu tadi. Ijazah palsu sama SMK. Percuma, ini mainannya Jokowi aja. Mainannya kelompok mereka. Agar selalu muncul dalam media, mainstream dan sebagainya. Nama mereka tetap muncul dan menjadi sasaran tembak orang-orang.
seolah-olah mereka dizalimi, mereka disalah-salahkan. Masyarakat harus paham ininya dipakai. Yang dalam dugaan Begawan emang sengaja itu dinaikkan sama Jokowi. Ini analisa saya loh. Ya tentu tujuannya jelas seperti tadi yang saya jelaskan. Buat memelihara namanya agar terus diingat oleh rakyat, terus disebut-sebut tiap hari, terus diperbincangkan oleh masyarakat. Selain itu, posisi nama presiden ke-7 ini, mantan ini, di dua isu tadi, ijazah palsu dan SMK, kesannya itu tersia-siakan. Sepertinya disalah-salah kayak jadi korban, dizolimi, dicitrakan negatif. Biar apa? Ya kan timbul rasa mesake. Ada belas kasihan dari masyarakat ke Jokowi. Kemudian dukungan ke dia jadi mengalir. Ini karakter politik Indonesia yang harus dirubah ini. Orang yang datang ke Sumber balik rame neh toh. Kayaknya habis lebaran. Yang ke Solo tuh makin dikit sekarang. Berkurang dari sebelum puasa. Nah, kondisi yang kayak gitu butuh dicarikan jalan keluar. Mesti ada sesuatu yang bisa dimainkan secara politik. Itu terus akan dilakukan oleh kelompok Jokowi. Lo kan wartawan kemarin juga sempat nanya toh. Respon Jokowi soal pertemuan Prabowo sama Mbak Mega. Komentarnya datar malah netral. Dia hanya bilang silaturahmi itu baik. Padahal yang jero dodo itu mengkap-mengkap. Yang belekutuk mumplah-mumplah umup itu. Seperti air mendidih, emosinya itu ya jane dhuwur itu. Andai benar silaturahmi itu hal baik. Pertanyaannya, kenapa Jokowi gak nemu Ibu Mega? Yang telah digandeng, diangkat selama 24 tahun jadi pejabat. Gak usahlah Bu Mega misalnya, sing cedak-cedak ae. Kok gak ke rumah Pak Rudi? Itu yang ketua DPC PDIP Surakarta. Yang sudah berjasa banyak bagi dia. Dari tangga pertama dia menapaki dunia politik sehingga dia menjadi presiden top orang pertama di Indonesia. Pak Rudi, ketua DPC PDIP Surakarta itu punya peran sangat besar bagi karier Jokowi. Kenapa nggak mendatangi dia? Ada apa? Yang buka pintu keberhasilan politiknya di Indonesia loh. Pak Rudi itu. Kira-kira itu patut atau pantas enggak? Jokowi nggak berkunjung ke sana. Gak usah berdalih Pak Rudi non-muslim lah. Minta maaf pada siapapun itu sesuatu yang positif. Katanya silaturahmi itu hal yang baik. Nah gitu ya masyarakat. Jadi andai Kompolres nemui ada kawan atau postingan di medsos perkara ijazah palsu atau isu SMK. Udahlah biasa aja. Gak usah umum. Itu mainan politik yang sedang dilancarkan sama politisi-politisi dari kota Surakarta. Di kampung Sumber sana. Jangan ikut-ikutan terjebak permainan politik mereka. Tetapi yang telah merusak demokrasi, ngacak-acak konstitusi, itu yang kita tuntut, kita ungkap. Dan harus kita kritik habis-habisan. Itu ya. Pesan Begawan. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.